dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya dari Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan, man aktsara min istighfari, siapa yang memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap kesulitannya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah akan berikan solusi dalam setiap masalahnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah athar jamaah sekalian. Athar ini serumpun dengan hadis sunnah Rasulullah SAW, tercatat dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dikisahkan dulu ada seorang ulama yang bernama Syekh Hasan Al-Basri, yang bernama lengkap Abu Sa'id Al-Hasan ibn Abi Hasan Yasar Al-Basri, merupakan seorang tabi'in, murid langsung dari para sahabat Rasulullah. Di antara gurunya yakni Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Syekh Hasan Al-Basri Batu ini didatangi oleh 4 orang yang berbeda, curhat, mengadu terkait dengan permasalahannya masing-masing. Yang pertama datang mengadu kepada Syekh Hasan Al-Basri, wahai Syekh, saya ini mengalami kesulitan di kampungku, di kampung saya tidak turun hujan, sehingga kami kesulitan makanan, kami mengalami paceklik, sehingga kami gagal panen, sulit untuk kami mendapatkan makanan. Wahai Syekh, berikan saya solusi. Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Wahai saudaraku, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalam waktu yang berbeda juga datang mengadu kepada Syekh Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, saya ini sudah kerja keras, peras keringat bakti tulang, pergi pagi pulang malam, saya sudah kerja keras, tetapi saya merasa rezeki saya tidak bertambah sama sekali, padahal saya sudah ikhtiar dengan sepenuh hati. Wahai Syekh, berikan saya solusi. Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Wahai saudaraku, berbanyaklah beristighfar kepada Allah. Kemudian orang yang ketiga juga datang mengadu kepada Syekh Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, saya ini sudah sakit. Saya sudah sakit bertahun-tahun. Saya sudah ikhtiar berobat, datangi tabib, datang ke dokter, konsultasi. Saya sudah ikhtiar, namun saya belum mendapatkan kesembuhan. Saya belum sembuh dari penyakit saya selama bertahun-tahun. Wahai Syekh, berikan saya solusi. Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Wahai saudaraku, berbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang keempat juga datang mengadu kepada Syekh Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, saya ini sudah puluhan tahun menikah. Istri saya sudah
sudah berobat, kami sudah ikhtiar, namun puluhan tahun kami menikah, kami belum dikaruniai keturunan. Kami juga sampai saat ini belum mendapatkan seorang anak. Wahai Syekh, berikan saya solusi. Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Wahai saudaraku, berbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 4 orang yang berbeda dengan masalah yang berbeda mengadu kepada Syekh Hasan Al-Basri, namun hanya satu solusi yang sama yang diberikan kepada mereka, yakni perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Maka heranlah seorang muridnya yang bernama Rabi' bin As-Sabit. Wahai tuan guru, saya melihat 4 orang yang berbeda dengan masalah yang berbeda, namun hanya satu solusi yang engkau berikan kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dialami oleh Syekh Hasan Al-Basri juga pernah dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam. Tercatat dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Asbabun nuzul dari ayat ini, dulu umatnya, kaumnya Nabi Nuh mengalami paceklik, tidak turun hujan, susah makanan, gagal panen, sulit ekonomi, bahkan ada yang sulit mendapatkan keturunan. Maka mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh alaihi salam, mengadu terkait dengan masalahnya. Apa kata Nabi Nuh? Tercatat dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka diturunkanlah hujan kepada mereka. Wa yumdidukum bi amwalin, dan dilipat gandakan rezeki mereka. Wa banina, dan mereka diberikan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dijadikan kebun mereka subur. Wa yaj'al lakum anhar, dijadikan sungai-sungai yang di dalamnya mengalir air di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini jamaah sekalian, kita mengambil ibrah. Syekh Hasan Al-Basri memberikan solusi, berbanyak beristighfar kepada 4 orang yang memiliki masalah yang berbeda-beda. Satu solusi yakni berbanyak beristighfar. Nabi Nuh didatangi umatnya, Nabi Nuh memberikan solusi, faqul tastaghfiru rabbakum, berbanyaklah beristighfar kepada Allah. Ada apa dengan istighfar? Hal ini jemaah sekalian dijawab oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Inna rajulan la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu disulitkan rezekinya, disusahkan mendapatkan rezeki, bidzambi yusibuhu, karena dosa yang pernah ia lakukan dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diperjelas oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya dari Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan, man aktsara min istighfari, siapa yang memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap kesulitannya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah akan berikan solusi dalam setiap masalahnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Mari kita senantiasa memperbanyak beristighfar jemaah sekalian. Barangkali ada di antara kita yang sudah kerja keras, banting tulang, usaha kiri kanan, namun belum mendapatkan rezeki sesuai yang apa yang dia kerjakan, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Barangkali ada di antara kita yang sudah puluhan tahun menikah, sudah ikhtiar, sudah berusaha, sudah berobat, namun belum diberikan keturunan. Kata Allah, "Faqul tastaghfir rabbakum", perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada di antara kita yang sudah sakit bertahun-tahun, sudah berobat ke sana kemari, sudah ikhtiar untuk berobat, namun belum diberikan kesembuhan. Kata Allah, "Faqul tastaghfir rabbakum", perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup jemaah sekalian, ada kisah menarik terkait dengan keutamaan mengucapkan istighfar dalam keseharian kita. Dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yakni murid dari Imam Asy-Syafi'i. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ini terdorong hatinya untuk melakukan safar dari kota Baghdad ke kota Basra, tepatnya di Irak. Namun tidak ditahu apa yang mendorong dia sehingga mau melaksanakan safar atau perjalanan, hatinya ikut saja. Akhirnya beliau pun melakukan safar sampai di kota Basra. Karena sudah malam, beliau ikut sholat berjamaah Aminawi sampai pada jamaah masih ikat. Lepas sembahyang, karena tidak ada kerabat keluarga yang dekat untuk dia tempati bermalam, tidak ada tempat kos-kosan. Kalau sekarang tidak ada tempat penginapan yang akan dia tempati bermalam, akhirnya dia putuskan untuk bermalam di masjid. Saat mulai tidur baring-baring, tiba-tiba datang marbot masjid. Tabi ya Syekh, dilarang tidur di masjid. Ini sudah aturan di sini, tidak boleh tidur di masjid. Padahal beliau ini ulama besar, sangat terkenal, namun hanya dikenal namanya saja, tidak dikenal wajahnya bagaimana. Anda dikenal, mungkin marbot ini akan segan untuk mengusir Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya didorong-dorong, disuruh keluar dari masjid karena dilarang tidur di dalam. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal tidur di teras masjid. Saat sudah dikunci masjid oleh marbot tersebut, dilihat lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ya Syekh, dilarang tidur di masjid, di dalam maupun di luar. Akhirnya karena didorong-dorong keluar dari masjid sampai ke jalan raya, tiba-tiba ada pembawa roti, penjual roti yang melihat Imam Ahmad bin Hanbal karena kasihan. Akhirnya dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal bermalam di rumahnya. Saat bermalam di rumah penjual roti tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal heran karena penjual roti ini setiap dia buat, pecahkan telur, campur adonan, campur gula, selalu beristighfar. Setiap dia lakukan aktivitas selalu beristighfar kepada Allah. Maka ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai Tuhan, kenapa setiap saya lihat Anda melakukan aktivitas selalu beristighfar?" Apa kata penjual roti tersebut? "Wahai Syekh, saya ini sudah 30 tahun membuat dan menjual roti, dan setiap saya melakukan aktivitas saya selalu beristighfar." Ditanya lagi oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "Lalu apa yang Anda
Anda dapatkan dari banyak mengucapkan istighfar? Apa kata penjual roti tersebut? Wahai Syekh, setiap saya melakukan aktivitas istighfar selama 30 tahun, setiap keinginan saya, hajat dan cita-cita saya itu dimudahkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Tapi ada satu ya Syekh, keinginan saya yang belum terwujud saat ini. Saya kalau ke kota Baghdad, saya mau sekali ketemu dengan imam besar di sana, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Namun kalau saya ke sana tidak sempat ketemu karena beliau sibuk mengajar ilmu, beliau sibuk menulis buku sehingga tidak sempat. Itu cita-cita saya wahai Syekh. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai Tuhan, ketahuilah sayalah sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata apa yang mendorong saya untuk hadir di kota Basra adalah istighfar yang selama ini engkau lantunkan di lisanmu, dan ternyata itulah yang membuat saya hadir pada hari ini, karena istighfar yang senantiasa engkau lantunkan. Maka jemaah sekalian, mari kita senantiasa memperbanyak beristighfar, bukan hanya menjadi sarana peluk berdosa, insya Allah akan menjadi sarana untuk mewujudkan hajat dan cita-cita kita. Ja'alallahu wa iyyakum minal mu'minina al-kamilina wa adhalana wa iyyakum fi siratil mu'minina wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.